Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Bangga Berbangsa dan Bernegara. Perkenalkan, saya Usatun Hasanah, CPNS Mahkamah Agung, Satker dari Mahkamah Syariah Banda Aceh, serta rekan saya. Saya Diki, CPNS Mahkamah Agung dari Satker PA Takalar. Kami akan menemani Anda dalam diskusi hangat bersama para CPNS Mahkamah Agung yang menginspirasi. Baik, tema kita hari ini sangat penting, teman-teman, apalagi di tengah dinamika zaman. Nah, kita akan membahas bagaimana kebanggaan berbangsa dan bernegara masih relevan, khususnya bagi generasi muda ASN. Oke, langsung saja sudah hadir bersama kita tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Syarkiah Ana, CPNS Mahkamah Agung dari Satker Mahkamah Syariah Subul Salam. Selamat datang Kak. Assalamualaikum semuanya. Senang sekali untuk berbagi hari ini. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Oke, yang kedua. yang kedua ada Kak Rizky nih, CPNS Mahkamah Agung, asal Satker PA Ruteng. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak. Halo semuanya, baik, kabar baik. Oke. Oke, dan terakhir telah hadir bersama kita Bang Nurman, CPNS Mahkamah Agung, Satker PA Soe. Selamat datang Bang Nurman. Halo semua, salam kenal. Oke, nah kita mulai dari hal yang paling mendasar. Apa sih arti bangga berbangsa dan bernegara menurut kalian sebagai generasi muda ASN, kakak-kakak dan abang-abang? Mungkin bisa dimulai dari Kak Syarkiah dulu. Silakan Kak Syarkiah. Baik, bagi saya sendiri, rasa bangga itu ketika kita menjalankan tugas sebagai abdi negara, menjalankannya secara profesional dan bermartabat. Itu salah satu bentuk nyata dari cinta tanah air menurut saya sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Syarkiah. Nah, selanjutnya nih, menurut pendapat Bang Rizky, silahkan Bang. Kalau menurut saya mengenai kebanggaan berbangsa dan bernegara itu hadir saat kita itu menolak yang adanya tindakan mengarah ke tindakan korupsi yang dimana kita itu benar-benar melawan hawa nafsu untuk menjaga marwah etika satuan kerja dan Mahkamah Agung itu sendiri. Oke, nah terima kasih banyak Kak Rizky. Untuk selanjutnya kepada Bang Nurman. Silahkan Bang Nurman. Oke, kalau saya sebagai pelayan publik di PTSP Pengadilan Agama SOE, saya merasa bangga ketika bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat, serta melayani dengan sepenuh hati ya, tentu dengan menerapkan nilai-nilai integritas yang ada. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana sih peran Mahkamah Agung menurut kalian dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara? Mungkin bisa dimulai dari Kak Syarkiah, silakan. Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga yudikatif tertinggi berperan penting dalam benteng terakhir keadilan yang ada di dalam suatu negara. Ini juga menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Syarkiah. Selanjutnya, menurut Bang Rizky, bagaimana peran Mahkamah Agung menurut Bang Rizky? Silakan Bang. Eh, Baik, kalau dari saya pribadi, Mahkamah Agung sendiri adalah lembaga tertinggi penegak keadilan di Indonesia yang seharusnya untuk menjaga keadilan tersebut harus menjaga yang namanya integritas, nilai-nilai integritas di dalam setiap lininya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Rizky. Yo. Mungkin Bang Nurman bisa menambahkan bagaimana peran Mahkamah Agung menurut Abang sendiri dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara. Silakan Bang. Oke, Mahkamah Agung di sini juga menjadi simbol tegaknya hukum ya, dengan menjalankan fungsinya secara independen, adil dan profesional, sehingga dapat menjaga keadilan ketertiban yang merupakan syarat mutlak dari bagi keutuhan bangsa dan negara itu. Oke, baik teman-teman. Kita sudah dengar semua arti dari bangga berbangsa dan bernegara dari teman-teman narasumber semua. Nah, bagaimana
pengalaman pribadi kalian saat pertama kali menjalankan tugas di Mahkamah Agung. Apa tantangan yang paling berkesan bagi kalian semua? Mungkin bisa dimulai dari Kak Syarkia, silakan. Terima kasih. Mungkin pengalaman saya sejauh ini kita CPNS udah 2 bulan lebih ya. Salah satu tantangan yang mungkin saya alami itu adalah mungkin menjaga netralitas dan dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang lebih sensitif tentunya. Tapi hal itu menjadi rasa bangga karena itu tantangan yang harus kita lewati untuk tetap menghadapi kasus itu menjalankannya secara profesional dan berintegritas tinggi tentunya. Itu aja mungkin pengalaman saya untuk saat ini. Saya kembalikan ke Pak Diki. Oke, terima kasih Kak Syarkia, pengalaman yang paling berkesan dan mungkin sedikit dakdikduk ya, karena bermain dengan kasus sensitif. Oke, selanjutnya ke Bang Rizky sendiri, apa sih pengalaman yang paling berkesan Bang ketika menjalankan tugas pertama kali di Mahkamah Agung? Silakan Bang. Kalau dari saya pribadi sendiri, tugas yang paling berat adalah menjaga, seperti halnya Mbak Syarkia, netralitas, dan juga yang namanya itu uh, untuk menjaga kita bersih daripada tindakan gratifikasi. Karena dari pihak saya sendiri itu di daerah saya itu sering masih memberikan suatu hadiah, bukan hadiah ya namanya, memberikan hasil-hasil bumi sebagai tanda ucapan terima kasih telah mendaftar atau putusan suatu perkara yang ditangani, padahal kan itu sebenarnya salah satu tindakan gratifikasi seperti itu. Jadi itu sih menurut saya tantangan terberat bagi saya di satker saya. Oke, itu pengalaman yang sangat menarik Bang Rizky. Sekalipun juga mungkin ya pengalaman yang sangat berat ya. Iya. Oke, selanjutnya Bang Nurman, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan ataupun ya sedikitnya bisa dijelaskan Bang, silakan. Oke, baik. Kalau dari saya sering berinteraksi ya langsung dengan masyarakat. Tentunya dengan berbagai macam latar belakang gitu ya Kak, suku, adat, semua. Tantangannya dalam menjaga kesabaran dan empati dengan sambil tetap tegas menjalankan aturan yang ada. Hal itu mengajarkan saya arti pengabdian yang sesungguhnya. Wow, menarik sekali nih dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak dan abang-abang. Nah, untuk pesan yang ingin disampaikan nih kepada calon CPNS atau ASN muda, supaya mereka bisa sukses dan tetap menjaga kebanggaan berbangsa dan bernegara. Mungkin dimulai dari Kak Syarkia, silakan Kak. Terima kasih. Mungkin salah satu pesan dari saya untuk kita para CPNS yang baru bergabung di tim pemerintahan dan para ASN yang sebelumnya sudah bergabung duluan, sepengalaman saya karena banyak mungkin hal yang baru kita ketahui juga saat bergabung dengan Satker, mungkin jangan pernah takut untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Karena ASN itu panggilan hati untuk melayani bangsa, teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Kak Uswah, mungkin itu aja dulu pesan dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Syarkia. Selanjutnya kepada Bang Rizky, disilahkan Bang. Kalau daripada saya sendiri itu untuk ASN baru atau JSN baru harus selalu menjaga yang namanya nilai-nilai integritas dimanapun kapanpun berada. Itu saja. Terima kasih. Baik, penekanannya pada nilai integritas ya Bang. Oke, selanjutnya kepada Bang Nurman, dipersilahkan Bang. Oke, kalau dari saya betul dari kata apa Abang Prabowo ini tetap menjaga nilai integritas. Terus hal yang ingin saya tekankan lagi adalah tetap menjalani pelayanan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurman dan terima kasih banyak juga atas insight yang sangat bermanfaat dari para narasumber kita kali ini. Untuk menutup sesi kita, apa sih harapan kalian untuk bangsa Indonesia ke depan, khususnya dari sudut pandang seorang ASN? Silakan untuk Kak Syarkia. Harapan saya sendiri sebagai seorang CPNS yang insya Allah nanti kita semua jadi
PNS ya. Saya berharap kita ini semakin memperbaiki citra-citra PNS di mata masyarakat tentunya kan. Baik itu semakin kita profesional dan inovatif, kita bisa menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia semakin maju semuanya, teman-teman. Dan jangan lupa semangat, semangat. Terima kasih. Terima kasih Kak Silakan. Syarki atas. Ya. Oke, selanjutnya Bang Rizky, mungkin harapan untuk bangsa Indonesia ke depan dari sudut pandang seorang ASN seperti apa Bang? Kalau dari saya pribadi sama seperti Mbak Kakak Sakia, tapi menambahkan yang saya sebut sebelumnya dari di awal tadi mengenai nilai-nilai integritas, itu yang paling penting untuk harus tetap menjaga yang namanya integritas bagi ASN. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizky. Sama Bang Rizky. Oke, kemudian terakhir mungkin ya harapannya dari Bang Nurman sendiri nih. Seperti apa Bang? Baik dari saya sendiri, saya berharap agar setiap ASN bisa menjadi pelayan publik yang tulus dengan memberikan pelayanan yang berkualitas gitu, kepada masyarakat, Kak. Itu aja sih. Oke, semangatnya luar biasa sekali ya para narasumber kita. Nah, semoga kita semua bisa terus bangga berbangsa dan bernegara, terutama di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan kepada host kita, Bang Diki, dan para pemirsa yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan tetap jaga semangat kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.